Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, hari ini kita bertemu lagi. Sebelum kita mulai pelajaran, perkenalkan nama Ibu Rahma Sarita Ahmad. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu di bab 4 yang mengenai tentang bersih, sehat, dan peduli lingkungan. Ya, ini adalah materi kita hari ini pada semester 1 kelas 3. Ya, sebelum kita memulai masuk ke materi, alangkah baiknya kita belajar tentang peta konsepnya terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah mengenal hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mengajak berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kita masuk ke materi pertama, yaitu hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, hadisnya adalah al-islamu nazifun fatanazafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Ya, artinya adalah Islam itu agama yang bersih dan suci. Maka jagalah kebersihan, kesucian, karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Dailami. Nah, yang selanjutnya adalah adapun beberapa poin penting tentang hadis perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah bersih, artinya terbebas dari najis atau kotoran. Yang kedua, Islam adalah agama yang bersih dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan hati. Yang ketiga, menjaga kebersihan akan membuat seseorang mudah memperoleh surga. Yang keempat, semua ibadah mensyaratkan adanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari kotoran dan najis. Dan yang terakhir adalah kebersihan menunjukkan keimanan seseorang, karena kebersihan sebagian dari iman. Orang yang beriman sudah pasti akan menjaga kebersihan dirinya. Nah, itu adalah poin-poin penting tentang kehidupan bersih. Ya, yang selanjutnya adalah contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah kebersihan dari diri sendiri, di dalam diri sendiri. Contohnya yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun. Yang selanjutnya adalah keramas, mencuci rambut dengan sampo. Selanjutnya, menggosok gigi ketika bangun dan hendak tidur. Berikutnya, mengganti pakaian setiap hari, menggunting kuku dengan rutin, memangkas rambut dan bulu-bulu yang panjang, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, serta mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. Ya, itu adalah contoh-contoh kebersihan di dalam diri sendiri. Jadi agar kita bersih, jadi kita harus mempraktikkan poin-poin yang ada di dalam sini. Nah, yang selanjutnya adalah kebersihan tempat tinggal. Selain diri, ada pula kebersihan tempat tinggal. Yang pertama, contohnya memberantas jentik nyamuk di rumah, membersihkan kamar mandi dan selalu menyiram kembali setelah buang air kecil dan besar, menyapu dan mengepel lantai rumah, membuang sampah pada tempatnya dan bila perlu membakar atau menguburnya. Tidak merokok, merapikan dan menyimpan kembali semua peralatan yang telah digunakan pada tempatnya, dan yang terakhir adalah membersihkan tempat tinggal. Nah, itu adalah contoh-contoh kebersihan pada tempat tinggal. Nah, yang selanjutnya adalah kebersihan di lingkungan sekolah. Sebagai peserta didik atau kita anak sekolah, kita juga harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, contohnya tidak sembarang mengkonsumsi jajanan di sekolah, pilih jajan yang bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kerja bakti atau gotong royong, membentuk dan mengaktifkan regu pikir di kelas, melaksanakan gerakan jimat bersih, dan yang terakhir menerapkan program 7K, yaitu kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kenyamanan, dan kerindangan. Itu adalah contoh kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, yang keempat adalah
kebersihan di tempat ibadah. Contohnya di masjid ya, karena kita orang Islam berarti tempat ibadah kita adalah masjid. Contohnya membersihkan lantai dan karpet dari sampah dan debu secara rutin, membersihkan kaca jendela, dinding dan langit-langit dari debu dan kotoran lain, menyiram kamar kecil setelah buang air dan membersihkan secara rutin agar tidak bau, membersihkan tempat wudhu, sampah dan kotoran, tidak memakai alas kaki dan tidak masuk ke dalam masjid atau musola dalam keadaan kaki basah, tidak bermain atau bercanda saat berada di dalam masjid, dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah materi tentang kebersihan. Nah, sekarang kita sudah masuk di kesimpulan ya. Pada materi ini adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, Islam itu bersih dan memerintahkan umatnya untuk bersih dan rapi. Yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar ya. Itu adalah kesimpulan kita pada materi kali ini. Dan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan agar berguna untuk diri kita masing-masing dan dapat dipraktekkan di rumah maupun di lingkungan sekitar. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.